Saudari dan saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam jumpa kembali dalam Busah, butiran Sabda Allah Harian, Senin 13 Januari 2025, hari biasa pekan pertama. Bacaan kitab suci, bacaan pertama dari surat kepada orang Ibrani, bab 1 ayat 1-6. Bacaan Injil, Markus bab 1 ayat 14-20. Waktu adalah karunia Allah dan sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Saudari dan saudara yang terkasih, waktu sangat penting dalam hidup kita. Dan sekarang ini kita punya banyak alat penunjuk waktu, seperti jam tangan dan sebagainya, yang dapat digunakan untuk melihat waktu sepanjang hari. Dalam rentang waktu yang ada, kita dapat mengatur jadwal hidup kita. Kita melihat seberapa banyak yang dapat kita lakukan dengan waktu kita, dan hidup kita berputar di sekitar waktu dalam sehari. Maka setiap detik, menit, dan jam dalam sehari menjadi saat-saat yang penting untuk hidup kita. Adakah kita menyadari dan menggunakan waktu dengan tepat dan bermanfaat? Saudari dan saudara, bacaan-bacaan kitab suci hari ini menyebutkan khusus tentang waktu. Bacaan pertama dimulai dengan mengatakan bahwa pada zaman dahulu atau waktu di masa lalu, Tuhan berbicara melalui para nabi. Tetapi pada zaman akhir ini atau waktu sekarang, Dia telah berbicara melalui putranya. Selanjutnya dalam bacaan Injil, kata-kata pertama Yesus saat Dia memulai misinya adalah, "Waktunya telah genap." Nah, di sini kita diajak untuk merenungkan arti waktu dalam hidup ini. Arti waktu tidak hanya berbicara tentang penghitungan kronologis, kronos, tetapi mengandung makna baik secara rohani maupun teologis, kairos. Kronos merujuk pada waktu linear, yaitu penghitungan waktu yang kita kenal, jam, hari, bulan, dan tahun. Ini adalah waktu yang mengalir secara terus-menerus dan terukur. Misalnya, penghitungan waktu penciptaan dalam kitab Kejadian bab 1. Pada hari pertama, pada hari kedua, pada hari ketiga, dan selanjutnya, menunjukkan urutan waktu yang teratur. Kronos mengingatkan kita bahwa waktu di dunia ini terbatas, sehingga harus digunakan dengan bijak dan bertanggung jawab. Kitab Mazmur bab 90 ayat 12 menyatakan, "Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana." Inilah waktu yang teratur dan terbatas, maka harus digunakan dengan bermakna dan bijaksana. Selanjutnya, kairos mengacu pada waktu yang tepat atau waktu ilahi, yaitu momen di mana kehendak Allah digenapi. Kairos juga merupakan waktu yang ditetapkan Allah untuk melaksanakan rencananya dalam sejarah keselamatan, seperti panggilan untuk bertobat. Yesus memulai pelayanannya dengan berkata, "Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Seperti yang kita dengar dalam bacaan Injil hari ini. Kairos mengajarkan bahwa Allah bekerja menurut waktunya, dan sebagai manusia, kita dipanggil untuk peka terhadap momen-momen di mana Allah sedang berkarya dalam hidup kita melalui kita. Saudari dan saudara yang terkasih, baik kronos maupun kairos, semuanya memberi arti bahwa waktu adalah karunia Allah, bagian dari ciptaan Allah yang terbagi atas siang dan malam, hari-hari dan musim, yang harus dihargai serta digunakan untuk kemuliaannya. Waktu juga mengungkapkan kesetiaan Allah sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, dengan menepati janji-janjinya yang mencapai puncaknya dalam kedatangan Yesus Kristus. Dengan demikian, waktu dalam hidup manusia merupakan kesempatan untuk kembali kepada Allah yang adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, di mana Dia terus bekerja dalam waktu
untuk membawa rencana keselamatannya hingga tuntas. Oleh karena itu, sebagai manusia, hargailah waktu yang diberikan Allah sebagai sumber daya yang tidak dapat diperbaharui. Siapakah yang dapat memperbaharui waktu, memutar kembali waktu yang sudah lewat? Tidak ada. Sebab itu, gunakan setiap waktu yang ada dengan bijak, mengutamakan hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepada Allah dan melayani sesama. Dalam setiap waktu yang ada, kenalilah momen-momen di mana Allah memanggil kita untuk bertindak, bertobat, atau melayani. Ini bisa berupa kesempatan kecil sehari-hari, seperti membantu sesama, atau momen besar yang mengubah hidup. Jangan sia-siakan waktu yang ada untuk kebaikan dan keselamatan. Untuk itu kita perlu percaya pada waktu Allah, seperti ketika kita berdoa dan doa kita belum terjawab atau janji Allah terasa tertunda. Kita mesti bersabar dan percaya bahwa Allah bekerja dalam waktunya yang sempurna dan tepat untuk menyelamatkan kita. Allah selalu memberi kita waktu, atau kita masih diberinya waktu, walaupun waktu di dunia ini hanyalah sementara. Dengan waktu yang terbatas dan sementara, kita dibimbingnya untuk hidup dalam perspektif kekekalan, mempersiapkan diri untuk bersatu dengan Allah di akhir zaman. Itulah waktu terakhir bagi kita. Marilah kita menghargai waktu sebagai kesempatan untuk mengenal dan melayani Allah lebih dalam, sambil percaya bahwa Dia bekerja sesuai dengan waktunya yang pas untuk menyelamatkan hidup kita. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas waktu yang Kau berikan kepada kami. Waktu yang penuh dengan kesempatan untuk bertumbuh, melayani, dan memuliakan nama-Mu. Engkau adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir, yang bekerja dengan waktu-Mu yang sempurna demi keselamatan kami. Ajarlah kami untuk menghargai setiap detik sebagai karunia yang tak tergantikan, untuk menjalani hidup kami dengan bijaksana, setia, dan penuh syukur. Bimbinglah kami untuk selalu peka terhadap kehendak-Mu, sehingga kami dapat mengenali kairos-Mu, waktu ilahi di mana Engkau berkarya dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk menggunakan waktu yang tersisa di dunia ini dengan tanggung jawab, menebarkan kebaikan, dan membawa damai bagi sesama. Berilah kami kesabaran dalam menantikan waktu-Mu ketika doa kami belum terjawab, dan berilah kami kekuatan untuk tetap percaya bahwa rencana-Mu adalah yang terbaik. Ya Bapa, tuntunlah kami untuk tidak menyia-nyiakan waktu yang Kau percayakan. Bukalah hati kami untuk melihat momen-momen kecil di mana Engkau memanggil kami untuk bertindak, bertobat, dan melayani. Kiranya setiap hari kami menjadi persembahan hidup yang menyenangkan hati-Mu. Semoga kami selalu ingat bahwa waktu kami di dunia ini terbatas, dan menggunakan waktu sebagai alat-Mu untuk mewujudkan kasih-Mu. Dengan penuh kerendahan hati, kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami ke dalam tangan-Mu, hingga tiba waktu terakhir kami bersatu dengan-Mu dalam kekekalan. Demi Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan memberkati kita.